Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat dan selalu bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa jaga jarak aman ya dalam berinteraksi dengan sesama. Mudah-mudahan kita doakan biar musibah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Pertama, sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan bahwa tolong perhatikan materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya, di review kalau ada bagian-bagian yang belum mengerti. Nah, hari ini saya akan jelaskan tentang bagaimana membuat fungsi pada program Python. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bagaimana membuat fungsi, tetapi masih dasar. Nah, sekarang kita mau terapkan bagaimana membuatkan fungsi itu pada program penjumlahan matriks dan perkalian. Oke, pada kesempatan ini saya hanya akan berikan pada penjumlahan matriks. Saya harapkan kamu dengan mendengarkan penjelasan dan mengikuti penjelasan ini dengan baik, kamu bisa membuat sendiri untuk yang perkalian. Nah, baik ya, tolong perhatikan baik-baik. Kita mulai. Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kita mau membuat fungsi penjumlahan dua buah matriks. Oke, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita telah mempelajari tentang bagaimana menjumlahkan matriks, bagaimana membuat fungsi. Nah, sekarang kita gabung tuh dua materi itu, membuat program penjumlahan dan membuat fungsi. Oke. Nah, di dalam program penjumlahan matriks yang kita ketahui itu ada beberapa perintah yang kita lakukan secara berulang ya. Kalau kamu masih ingat, coba kamu ingat-ingat lagi ya. Kita menjumlahkan matriks, tetapi kita juga sebentar, saya buka Python-nya ya. Nah, pada saat kita menjumlahkan matriks, ada beberapa perintah yang kita lakukan secara berulang, yaitu mencetak matriks A, mencetak matriks B, dan mencetak matriks hasil penjumlahan. 3 langkah yang sama kita lakukan secara berulang. Kita harus ketikkan programnya 3 kali. Nah, dengan menggunakan fungsi, kita akan sederhanakan. Kita tidak perlu lakukan langkah itu berulang kali. Kita cukup buat program sekali, kemudian apabila perlu kita pakai ya. Apabila perlu kita pakai ya. Jadi kita tidak setiap kali kita mau nyetak kita ketikkan serangkaian perintah itu 3-4 baris ini sekaligus. Enggak. Jadi pada saat kita mau pakai tinggal kita panggil perintahnya sekali saja ya, 1 baris saja dengan menggunakan fungsi. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat fungsinya? Ya, seperti udah kita pelajari cara membuat fungsi. Ya, saya ulang sedikit ya. Membuat fungsi itu diawali dengan statement def, nama fungsi, parameter 1, parameter 2, sampai parameter sekian kalau ada sekian banyak parameter. Kemudian diakhiri dengan tanda titik 2. Lalu di bawahnya dikasih penjelasan untuk apa fungsi itu, bagaimana cara makainya dan sebagainya ya. Jangan lupa diapit dengan tanda kutip. Nah, lalu selanjutnya ada 1, 2 atau lebih dari 2 statement ya, berturut-turut secara berurutan. Kemudian ini opsional, return output. Kalau kita nggak ada output fungsi itu, maka tidak perlu ada statement yang terakhir ini. Tetapi kalau kita ada outputnya, maka perlu ada statement terakhir ini. Oke, nama fungsi apa saja yang bisa kita kasih ya. Misalnya kalau di kasus kita menjumlahkan matriks, yaitu matriks jumlah dan matriks cetak ya. Matriks cetak untuk mencetak matriks jumlah untuk menjumlahkan masing-masing matriks. Nah, matriks kali dan lain-lain ya, tergantung keperluannya. Nah, kemudian parameter 1, parameter 2 adalah variabel yang akan kita proses di dalam fungsi. Statement-statement itu adalah perintah dalam bahasa Python untuk mengolah data. Ya, return tadi sudah saya jelaskan, dipakai kalau kita mau output. Kalau kita nggak pakai output, kita nggak perlu pakai return ini. Nah, tadi saya sudah katakan di depan bahwa kita akan melakukan pencetakan 3 kali ya. Supaya sederhana, kita buatkan
suatu rutin atau fungsi untuk mencetak. Apa itu? Ya ini bagian ini saja untuk mencetak matriks ya. Nama fungsinya adalah cetak matriks. Parameter yang mau diproses adalah mat ya. Nama parameternya mat. Nah, kemudian ini adalah bagaimana mencetak matriks, bagaimana kita udah ketahui. Kita ulang langkahnya sampai sebanyak panjang dari matriks itu ya. Panjang dari variabel array ya yang disimpan dalam mat ya, variabel parameter mat tadi. Oke. Dia kita ulang dari ya ini per baris ya. Kemudian y-nya diulang dalam satu kolom ya, ada berapa kolom? Ini mat kurung kotak 0 itu menunjukkan banyaknya kolom ya. Jadi untuk kolom pertama, kolom kedua sampai kolom kesekian. Ini menunjukkan baris. Oke, lalu dicetak matriks nilai dengan indeks baris X kolom Y. Cetak. Lalu ulangi lagi sampai seluruh barisnya tercetak. Nah, itu rutin atau fungsi untuk mencetak matriks. Misalnya, kalau kita mau pakai untuk mencetak matriks A, tinggal kita proses saja, panggil cetak matriks A. Udah, kita nggak perlu tuliskan ini, statement ini semua nggak perlu kita tuliskan. Kita cukup panggil cetak matriks A, ya. A ini adalah argumen. Kalau kamu masih ingat, lihat beda parameter dengan argumen. Kemudian satu fungsi lagi yang perlu kita buat di dalam program kita adalah fungsi menjumlahkan matriks. Bagaimana fungsi itu? Lihat sini. Ya, nama fungsinya tambah matriks. Parameternya adalah matriks 1 dan matriks 2. Kita akan menjumlah matriks A dan matriks B ya kan? Sama programnya sama yang tadi, kita pindahin aja hasilnya taruh di sini. Oke. Ya, ini baris matriks pertama. Pertama dikasih 0 dulu, nilainya dikosongin dulu ya pada baris itu. Matriksnya juga dikosongin, matriks hasil disimpan di sini. Kemudian kita ulang langkah itu untuk dalam satu kolom. Dijumlah matriksnya untuk masing-masing elemennya ya. Matriks A dengan matriks B. Untuk indeks yang sama, X-nya 11, B juga B11 juga. A12, B-nya juga 12 juga ya. Ingat lagi cara menjumlah matriks ya. Lalu hasilnya kita tambahkan ke dalam baris ya. Dalam satu baris itu kita masukkan nilainya. Tak. Dapat tuh ya, udah selesai, dalam satu baris selesai. Kemudian dia mutar, pindah ke baris berikutnya. Kerjakan lagi baris kedua, selesai, terus sampai baris habis. Setelah semua selesai, baris-baris itu kita masukkan ke dalam matriks hasil ya, ke dalam variabel array hasil. Jadi kombinasi baris dan kolom jadinya. Nah, lalu karena kita butuh output, maka kita kasih statement return hasil. Jadi nanti ada outputnya matriks ini, yaitu penjumlahan dua buah matriks. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya adalah cukup ketikkan saja nama fungsinya. Nama fungsinya apa? Masih ingat ini ya, tambah matriks ya. Apa yang dijumlah matriksnya? Matriks A dan matriks B. Oke. Nah, setelah kita buat selesai, kita cukup panggil ini saja. Jadi program kita menjadi sangat-sangat simple. Ya, kalau kamu lihat programnya bagaimana, program penjumlahan yang tadi ini, ya. Sekarang kita akan sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ya, pertama ini matriks datanya A dan matriks B, ini fungsi dari mencetak matriks. Ini fungsi menjumlahkan matriks. Lalu, nah ini program utama kita. Kita jumlahkan matriks A dan matriks B dan disimpan hasilnya pada matriks C. Ketikkan matriks A, ketikkan cetak matriks A, cetak matriks B, cetak matriks hasil. Selesai ya, programnya sangat simpel. Gimana? Ada kesulitan nggak? Oke, mudah-mudahan kalian tidak menemui kesulitan dalam memahami ini. Kalau masih ada pertanyaan atau yang nggak jelas, silahkan jangan ragu untuk bertanya ya. Kirim email, WA, atau komunikasi lewat Google Classroom. Oke, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa melalui ini dengan
selamat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.